untuk semua siswa kelas 6 dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Ibu dalam video pembelajaran materi pubertas. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Masih learn from home atau kita masih tetap belajar di rumah, terus tetap semangat, ingat protokol kesehatan, gunakan masker, sering-sering mencuci tangan, terutama saat keluar rumah. Kemudian tetap menjaga jarak dan hindari kerumunan. Pada kesempatan kali ini, Ibu Salma akan membahas materi kelas 6, tema 7, muatan pelajaran IPA dengan KD 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Adapun pencapaian indikator yang diharapkan: 1. Siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. 2. Siswa dapat menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. 3. Siswa dapat menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. 4. Siswa dapat menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. 5. Siswa dapat menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi dengan benar. Sebelum memulai video pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kalian bisa menyimak gambar. Nah, dari gambar yang kalian simak, apakah kamu sudah siap menghadapi pubertas? Ibu harap atau insya Allah setelah menyaksikan video pembelajaran, kalian akan menghilangkan rasa takut, ragu, dan sebagainya. Masa pubertas. Kira-kira ada yang tahu apa masa pubertas itu? Ya, masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Amatilah gambar berikut. Nah, di sana ada dua gambar gadis ya. Menurut kalian, apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, pada masa anak-anak nih menuju masa pubertas, maka akan terjadi perubahan sekunder. Perubahan sekunder itu sendiri yaitu perubahan fisik yang tampak
pada tubuh. Adapun ciri-ciri pubertas sekunder pada anak perempuan, 1. Pinggul menjadi lebih lebar. 2. Payudara mulai tumbuh membesar. 3. Tumbuhnya rambut-rambut halus di ketiak dan di daerah kemaluan. 4. Suara melengking. Pada perempuan, selain mengalami perubahan sekunder, perempuan ternyata juga mengalami perubahan primer. Perubahan primer sendiri adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, perubahan primer pada perempuan yaitu mengalami menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar laki-laki ya. Kira-kira setelah kalian amati gambar, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah pubertas? Laki-laki pun akan mengalami perubahan sekunder yang dialami perempuan. Adapun ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, 1. Menguatnya otot-otot tubuh. 2. Jakun mulai tumbuh. 3. Suara memberat. Yang keempat, tumbuhnya kumis dan rambut-rambut halus di ketiak atau pubis. Pubis itu sendiri sering disebut rambut kemaluan. Sama halnya seperti perempuan, laki-laki selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Masih ingat kan perubahan primer tadi? Perubahan primer itu perubahan yang terjadi di dalam tubuh, jadi tidak terlihat ya. Perubahan primer pada laki-laki yaitu mengalami mimpi basah atau yang dikenal dengan nocturnal organism. Hal ini menandakan bahwa sistem reproduksinya mulai tumbuh, artinya laki-laki sudah mengeluarkan sperma. Perubahan pada masa pubertas. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Jadi, harus berhati-hati ya laki-laki dan perempuan yang menginjak masa pubertas. Perubahan fisik selama pubertas mungkin akan membuat tidak nyaman dalam melewati kehidupan sehari-hari. Namun bukan berarti kita harus takut ya melewati masa pubertas. Berikut ada tips-tipsnya nih. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam menyikapi masa pubertas adalah sebagai berikut. 1. Perubahan hormon yang terjadi menyebabkan aktivitas kelenjar keringat akan bertambah. Hal ini dapat menyebabkan bau badan dan timbulnya jerawat pada wajah. Oleh sebab itu, kebersihan badan harus selalu dijaga. Caranya bisa dengan mandi 2 kali sehari, tentunya secara rutin di pagi ataupun sore hari. Tips yang kedua, kesehatan tubuh harus selalu dijaga dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat menyehatkan jantung kita ya. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
serta memperbanyak minum air putih. Hindari mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi karena akan membahayakan tubuh dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Tips yang ketiga, pada masa pubertas, organ reproduksi telah berfungsi, sehingga anak sebaiknya berhati-hati dalam bergaul. Usahakan untuk selalu bergaul di dalam lingkungan yang sehat dan positif. 4. Dengan berkembangnya akses komunikasi, anak akan dengan mudah mendapat berbagai informasi. Jadi, usahakan untuk memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan usia. Nah, begitu banyak di sekitar kita medsos ya, media sosial, jadi harus bijak dalam menggunakannya. 5. Rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing akan meningkatkan iman, sehingga akan membentengi diri dari hal-hal yang negatif, terutama di sekitar lingkungan kita ya. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut ini cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Cucilah tangan setiap sebelum dan sesudah buang air kecil dan besar. Biasakan membersihkan alat reproduksi dari arah depan ke belakang. Mengapa demikian? Agar kotoran dari anus tidak menempel pada alat reproduksi. 2. Gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Perhatikan bahan pakaian dalam yang digunakan. Gunakanlah bahan yang menyerap keringat, misalnya dari katun. Yang ketiga, cucilah bagian luar organ reproduksi dengan sabun dan air bersih. 4. Ini bagi remaja putri nih, saat menstruasi gunakan pembalut yang mempunyai daya serap tinggi dan gantilah pembalut setiap kali pembalut terasa lembab. Nah, tadi adalah materi tentang masa pubertas. Untuk melatih daya tangkap kalian selama materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan latihan soal berikut pembahasannya ya. Nomor 1, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Nah, cara menjaga kesehatan tubuh tadi yang Ibu jelaskan tadi, 1, berolahraga secara teratur, tentunya agar jantung kita sehat ya. Kemudian, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta memperbanyak minum air putih. Ingat, minum air putih yang sehat adalah minum minimal 8 gelas dalam sehari. Pertanyaan nomor 2, apa yang dapat dilakukan remaja untuk mengatasi masa pubertas yang sulit? Nah, untuk mengatasi masa pubertas yang sulit, remaja harus bergaul dengan baik, dengan memperhatikan norma-norma sosial yang ada, memilih teman yang mengajak kebaikan, kemudian tidak mudah meniru orang lain, kemudian melakukan aktivitas yang positif, dan yang terakhir, banyak beribadah. Oke, sekian materi masa pubertas dari Ibu Salma. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ada baiknya setelah kita menerima materi atau video pembelajaran, kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinnal haqqa
haqqan warzuqna tiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna istinabahu. Shadaqallahul azim. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ketik pada kolom komentar. Ibu juga akan memberikan link berupa kuis untuk menambah wawasan kalian mengenai masa pubertas. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.